Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 2MWX15 yang terinspirasi dari skema box multiway yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB15060. Jadi ini merupakan video penutup dari skema khusus speaker JIC dengan keluarga LB series. Buat gua, desain dual roll surround yang digunakan itu merupakan sebuah poin yang sangat menarik, apalagi untuk pengguna yang udah paham dan mencari output yang dinamis dengan kontrol yang lebih stabil. Tapi seperti beberapa video gua sebelumnya, spesifikasi utama yang dibawa itu sepertinya masih banyak kekeliruan dalam penyajian informasinya. Hal ini bahkan sampai di kelas tertingginya. Salah satu contohnya ada pada tipe LS18114, dan poin yang paling gua sorot itu ada pada parameter SD-nya, di mana nilainya mencapai 0,48 meter persegi. Ini tentu kurang logis, karena nilai yang ideal untuk speaker berukuran 18 inci itu rata-rata di sekitar 0,12 meter persegi. Kalau 0,483 meter persegi, harusnya ukuran speaker itu 30 inci. Gua nggak tahu alat ukur apa yang digunakan untuk mendapatkan TS parameter ini. Dan kita tentu juga harus paham, biasanya untuk alat seperti ini, biayanya itu juga nggak murah. Namun di sisi lain, nggak nutup kemungkinan juga jika kesalahan itu ada pada cara gua dalam membaca parameter yang tersedia. Dan jika ini memang sebuah kekeliruan, kita tentu berharap semoga hal ini segera diperbaiki, karena bagaimanapun kita tentu tetap harus mendukung produk lokal untuk terus berkembang. Dan karena intronya ini udah terlalu kepanjangan, tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 352 mm, ukuran magnet 156 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 142 mm, ketebalan gasket 10 mm, ukuran antara baut 370 mm, ukuran terluar 385 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 275 watt, program power 550 watt. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 97,43 dB, rentang frekuensi mulai dari 42 sampai 4800 Hz atau 4,8 kHz. Ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 42,26 Hz, Re 5,662 ohm, QMS 16,12, Cache 0,8785, KTS 0,8331, CMS 0,191 mm per Newton, MMS 74,09 gram, efisiensi 1,611%, BL 11,26 Tesla meter, fast 196,7 liter, SD 0,0855 meter persegi, XMAX 2,5 mm, induktansi voice coilnya 0,4991 mH. Meskipun dalam hal ini voice coilnya itu lebih besar dari tipe LB15050,
Tapi untuk X-Max-nya, speaker ini justru jauh lebih rendah. Dan karena parameter fuzz-nya juga tergolong masih cukup besar, ini tentu menjadi sebuah bahan pertimbangan. Karena jika kita menggunakan box mode solid atau box tanpa lebah angin, dipastikan bahan yang dibutuhkan itu akan sangat banyak. Sementara untuk efektivitasnya mungkin bisa dibilang masih kurang menjanjikan. Karena dari penghitungan, untuk mendapatkan KTC di satu aja, itu membutuhkan volume internal sekitar 410 liter dengan risiko respon impedansi yang sangat tinggi di sekitar 52 Hz. Jadi menggunakan box mode vented meskipun sedikit tricky, sepertinya ini merupakan pilihan yang lebih menjanjikan. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, gua kembali nggak memiliki watt yang bisa direkomendasikan. Jadi nanti bisa dicoba aja sampai batas distorsi yang bisa didengarkan. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz. Lagi dan lagi, cuma ini satu-satunya poin yang bisa gua rekomendasikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini juga belum bisa gua kalkulasikan. Jadi nanti silakan diukur aja berapa batas peak dari outputnya. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 55 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 63 Hz pada 0 dB. Jadi meskipun dipotong di 60 Hz, untuk responnya bisa dibilang ini masih cukup. Hal ini juga mengingat puncak impedansi yang bisa ditekan untuk lebih rendah, sehingga kemampuan respon frekuensinya itu juga sedikit lebih luas. Dan beruntungnya, di sini gua dapat mengkalkulasikan gain dari portnya. Jadi untuk frekuensi 29 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB. Jadi gua pikir ini masih cukup lumayan. Meskipun kecepatan udara di port nggak bisa diprediksikan karena terbatasnya kemampuan X-Max, tapi seenggaknya tambahan satu informasi ini menurut gua cukup penting. Meskipun untuk membuktikan itu, uji dengar secara langsung adalah jawaban akhir dari semuanya. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 460 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 80 mili. Sementara untuk kedalamannya atau ukuran dari triplek yang ini ukurannya 130 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya.
Kemudian ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 400 mili. Untuk penguatan dinding belakang, ini ukurannya 200 mili dengan ketebalan 30 mili. Jadi 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Untuk oren tweeter yang digunakan pada pemodelan kali ini menggunakan oren tweeter berukuran 37,5 dikali 17,5 cm. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sekarang kita beralih ke versi double-nya. Untuk tinggi boxnya adalah 1200 mili, panjang ke belakang 500 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Untuk port, tinggi portnya adalah 120 mili, dengan kedalaman atau ukuran dari triplek yang ini ukurannya 30 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 440 mili. Untuk penguatan dinding belakangnya ini tetap sama, namun di sini ditambahkan penguat dengan bentukan seperti ini. Untuk ukurannya ini cukup 40 mili, namun pada bagian belakangnya bisa dibuat dengan ukuran sekitar 50 sampai 60 mili. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 2MW-X15 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB 15060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah subscribe ke channel ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.